Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Segelas IT. Beberapa minggu yang lalu, teman saya datang ke sini dan minta tolong, mau minta rakitin PC. Akhirnya ya udah, saya saranin GPU-nya, terus prosesornya juga ya, walaupun nggak high-end, nggak generasi baru-baru banget, tapi mumpuni, karena budgetnya juga lumayan ya, 11 jutaan. Singkat cerita, udah saya rakitin, terus install Windows, install game, karena dia tuh rencananya mau jadi YouTuber gaming. Wah, mantap ya. Akhirnya dia ngetes lah di rumah saya, di studio saya ini, main game. Mantap, sesuai dengan ekspektasi dia katanya si rakitan PC-nya. Alhamdulillah, terpakai rakitan PC-nya. Dia PC-nya udah dibawa ke rumah selang 2 hari gitu, nelpon lagi ke sini. Kok nggak enak ini PC ya, rasanya patah-patah. Waduh, kenapa ya? Akhirnya ya udahlah, daripada pusing, saya samperin ke rumahnya. Pas saya lihat ya ke rumahnya, ini aduh luar biasa ya. Dia masih menggunakan monitor 60 Hz. Galau ya, FPS tumpah-tumpah tapi monitornya 60 Hz. Di rumah saya kemarin ya, nyobainnya di monitor 175 Hz. Ya enak lah ya, mata tuh satset ketika datang ke rumahnya pakai monitor 60 Hz. Matanya rasanya tuh ada yang nahan, katanya seperti itu. Saya saranin ganti monitornya, pakai yang 240 Hz aja gitu ya. Terus dia ngeluh lagi, wah mahal tuh kan. Nah, tenang, masih ada. Nah, ini saya coba saranin, monitornya udah dibeli. Ini menggunakan monitor 1 jutaan, udah punya refresh rate 240 Hz. Gimana sih kualitasnya? Ya udah, sekarang kita akan langsung saja sekilas review tentang si monitor ini. Oke? Let's go. Nah teman-teman, ini dia monitornya. Ini ViewSonic 2479A HD Pro. Resolusinya udah Full HD 1080p dan panelnya menggunakan dari IPS. Kita lihat dulu dari boxnya ya. Warnanya tuh cuman kuning aja, nggak ada glossy-glossinya. Tertera jelas 3 burung ciri khasnya, 240 Hz dan layarnya IPS. Di dalam boxnya seperti biasa, ada kabel DisplayPort. Ini untuk mendukung 240 Hz-nya. Buku manual dan obeng yang imut-imut seperti ini. Kakinya segitiga berbahan metal, begitu juga dengan stand-nya. Ini metal juga. Asli sih, pertama kali dipegang ini kokoh banget. Tapi nanti ketika pemasangan kita akan lihat pepel atau enggak ya. Terakhir ada adapter 30 watt termasuk kabel powernya. Pas instalasi ternyata simple banget teman-teman. Tinggal dimasukin aja dan ngencenginnya pakai tangan aja udah kenceng. Lalu untuk portnya di sini ada 2 kali HDMI 1.4, 1 kali DisplayPort 1.4, audio port dan kabel untuk power. Untuk navigasinya belum ada joystick, masih tombol-tombol yang single. Lalu di ujungnya ada LED notifikasi saat dinyalakan berwarna biru. Monitor ini juga bisa tilt ke atas sampai 20 derajat dan ke bawah -5. Memang sih untuk kakinya ini kokoh banget ya teman-teman. Nah seperti ini. Cuman sayangnya kalau misalkan kesenggol di arah atas seperti ini, tuh dia agak kurang penahan sedikit. Lebih kokoh kalau di ujung sudut segitiga seperti ini dikasih lebar ke kanan ke kiri masing-masing 5 cm aja. Dijamin bakalan jauh lebih mantap dan lebih kokoh. Lanjut, ketika awal dinyalakan, ini ada 3 burung ciri khasnya muncul. Sama seperti di bezelnya. Nah, di sini. Terus teks ViewSonic-nya hanya ada di belakang saja. Seperti yang ada di boxnya, layarnya ini sudah menggunakan panel IPS dan punya teknologi yang disebut Super Clear IPS. Ini bisa memberikan warna yang jauh lebih hidup, lebih detail di setiap perubahan warnanya. Dilihat di samping kanan, kiri, warnanya tetap terlihat vivid dan jelas. Begitu juga ketika dilihat di bagian atas, semuanya terlihat sama. Nah, bukan hanya prosesor aja yang bisa di overclock, tapi sekarang monitor udah bisa di overclock, yakni si refresh rate-nya kita tingkatkan. Fitur overclock refresh rate pada monitor ini secara default sudah aktif ya ketika kita menggunakan komponen yang mumpuni. Maka 240 Hz pada monitor ini akan berjalan secara maksimal. Di UPOTES juga terdeteksi 240 Hz jika dalam keadaan default. Sebetulnya monitor ini tuh normalnya hanya di 180 Hz aja. Karena ada fitur overclocknya, jadi bisa sampai 240 Hz. Kita bisa bedakan dari hasil tangkapan layar UFO, 240 Hz lebih detail ya, minim ghosting. Ini akan membantu ketika kita main game FPS. Apalagi respon time ini diklaim bisa menyentuh 1 milisecond ketika kita aktifkan fitur freezing-nya. Ada juga fitur HDR10. Di sini ketika diaktifkan memang ada perubahan warna, tapi lebih tepatnya kalau dipakai untuk nonton film aja, supaya visual dalam layar tuh lebih luas warnanya dan lebih tajam. Kalau dipakai untuk main game, HDR10 ini menurut saya sih kurang cocok. Ngomongin main game seharian kalian gak usah takut, karena si ViewSonic
ViewSonic sudah menyematkan fitur pengamanan untuk mata. Di sini menghadirkan Eye Protect yang bisa mengurangi ketegangan mata digital dengan menghilangkan flicker layar dan meminimalisirkan emisi cahaya biru yang berbahaya terhadap mata. Jadi kalau kalian mau main game sehari 8 jam, 10 jam, pakai monitor ini tenang ya, masih ada perlindungan untuk mata kitanya ya. Jadi kesehatan mata kita tetap diperhatikan. Ya, kalau dari speknya sih monitor ini memang ditujukan untuk gamer banget ya. Tapi di sini saya akan coba tes color gamutnya menggunakan ini ya, SpiderX Elite. Kita lihat hasilnya. Dari hasil analisisnya, di sini mendapatkan DCI P3 71%, 94% sRGB, gamanya 2,2, nitnya menyentuh 256 nits, kontrasnya di 650/1 dan white point-nya 7200 poin. Kalau mengacu ke kontras standar poin di 6500 Kelvin, ini kan 7200. Jadi monitor itu sedikit agak kebiruan. Jadi kesimpulan yang saya dapat ya, untuk monitor gaming 240 Hz, 1 millisecond response time, harganya 1,9 jutaan dengan garansi 3 tahun, ya ini cukup worth it. Apalagi ditambah ada bonus HDR10. Terus ada apa lagi tadi ya? Perlindungan matanya, melindungi kesehatan mata kita penggunanya. Itu jadi nilai plus. Lalu untuk color gamutnya dari layar IPS-nya juga lumayan lah ya. Sepengetesan tadi analisanya belum 100%, tapi untuk editing ala-ala ya warnanya masih tetap bisa dipakai lah. Kalau misalkan kalian udah main game pengen belajar ngedit ya, monitor ini juga warnanya masih bisa diandalkan kok, masih aman. Lalu untuk layout OSD-nya juga lumayan cukup lengkap ya. Ada beberapa settingan untuk game, terus ada beberapa settingan lain lah ya. Kalau misalkan kalian perlu atau bisa menggunakannya, bisa diaktifkan di sini. Tapi sayangnya tombolnya masih yang single-single gitu ya, belum menggunakan yang joystick. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, monitor ini juga bisa dipakaikan untuk Xbox dan PlayStation 5 di refresh rate 120 Hz. Untuk tutorial lebih lengkapnya kalian bisa masuk ke website masing-masing si konsolnya. Nah gitu teman-teman, ya ini udah level up lah ya. Dulu beberapa tahun ke belakang saya beli monitor 1,9 jutaan cuman dapat 75 Hz. Ya walaupun sama menggunakan panel IPS. Nah di tahun 2025 ini 1,9 jutaan udah dapat 240 Hz. Ya kere-hore ini udah level up. Jadi bisa merasakan ya kenikmatan ya 240 Hz di mata kere-hore yang biasanya hanya menggunakan 75 Hz aja monitornya. Untuk harga terupdate kalian bisa cek di deskripsi. Yang 24 in ini 1,9 jutaan. Tersedia juga varian 27 in dengan spek yang sama, harganya sekitar 2,3 jutaan. Jangan lupa masukkan kode promo SITPR untuk mendapatkan potongan harganya. Cek di deskripsi. Atau misalkan, wah bang ada yang lebih murah bang, 240 Hz harganya sekian, coba komentar di bawah. Nanti saya akan coba rekomendasikan ya. Kalau misalkan harganya murah kita beli, kita buatkan videonya. Gimana ya? Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.